Ada seorang mahasiswi baru di Universitas Nusa Cendana Kupang, program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Gadis itu bernama Riani. Riani adalah mahasiswi yang merantau dari Atambua ke Kupang untuk melanjutkan pendidikannya. Sebelum memasuki dunia perkuliahan, Riani adalah seorang gadis yang ceria dalam menjalani kehidupannya. Tetapi, ketika memasuki dunia perkuliahan, lama-kelamaan mulai muncul rasa insecure dalam dirinya. Dia merasa insecure karena badannya yang besar, rambutnya yang tidak lurus, dan wajahnya tidak secantik mahasiswi lain. Dia merasa bahwa semua yang ada dalam dirinya itu menjadi kekurangannya. Ditambah lagi, banyak teman-temannya yang membulinya dengan kata-kata kasar dan olokan. Kejadian ini terus berulang hampir setiap hari. Sebenarnya, Riani merasa ingin melawan mereka, tapi dia merasa takut dan membiarkan mereka membuli dia. Sampai pada suatu hari, ketika Riani baru sampai di pintu kelas, dia mendapatkan bulian dari Rambu dan teman-teman satu circle-nya. Wah, model di kelas kita udah datang nih. Gimana fotonya? Cantik kan? Cantik, orangnya kan juga cantik. Orang? Maksudnya orang-orang yang sawah. Apaan sih nih? Gila ya kalian semua? Bilang itu teman kita, gak tahu kita paling berapa dia kayak gini. Ya mas, teman lo aja kali bukan teman kita. Basi dong, nggak mau cukup. Kantin yuk. Emang kamu tidak mau ya melawan mereka? Iya Riani, kenapa sih? Kamu tuh selalu diam aja kalau kalau kayak gitu. Sebenarnya aku takut sama mereka. Aku juga tidak berani melawan mereka. Tapi mereka udah keterlaluan, Riani. Kamu harus bisa melawan mereka, Riani. Emang kamu mau selamanya dibully? Tidak kan? Tapi apa yang mereka bilang itu benar kok. Tapi mereka gak berhak melakukan hal kayak gitu ke kamu. Dengar ya, setiap manusia itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan kita sebagai manusia itu gak berhak menilai. Oke? Kamu harus lawan mereka, Riani. Dan kita akan selalu ada kok. Ya kan? Sepulang dari kampus, Riani tidak langsung pulang. Dia memilih untuk duduk di taman kampus, dan dia masih memikirkan atas apa yang dia alami tadi dan atas apa yang dia alami selama ini. Setiap hari, Riani mengalami ketidakadilan. Dia dibully oleh teman-temannya. Dia merasa kalau dia tidak sempurna. Dia mulai menyalahkan dirinya. Mengapa saya terlahir gendut? Mengapa saya terlahir hitam dekil? Mengapa saya tidak cantik sama seperti mereka? Mengapa Tuhan? Mengapa? Apakah ini salah saya? Atau salah orang tua saya? Atau ini salah Tuhan yang mengizinkan saya lahir ke dunia ini dengan kondisi seperti ini? Riani sudah hampir putus asa. Kenapa aku harus dibully? Kenapa? Aku sudah tidak tahan dengan semua perlakuan mereka. Kenapa aku tidak mati saja? Tak lama kemudian, ada seorang perempuan yang sengaja lewat di taman itu. Dia adalah salah satu mahasiswa dari program studi psikologi bernama Yusri. Dia mendengar ketika Riani berteriak
dan dia mendekati Riani untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Akan tetapi, ketika dia bertanya pada Riani, Riani hanya diam dan tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Mahasiswi psikologi ini mulai mengerti bahwa Riani sedang mengalami suatu masalah yang mengakibatkan kesehatan mentalnya terganggu. Lalu dia mencoba terus mengajak Riani berbicara dan dia ingin sekali membantu Riani keluar dari masalah ini. Dia ingat bahwa ibunya adalah seorang psikiater. Lalu dia mencoba mengajak Riani untuk bermain-main ke rumahnya agar ibunya bisa lebih mudah membantu. Dari hari ke hari, Riani sering menghabiskan waktunya di rumah Yusri. Di sana, dia pelan-pelan diajak untuk menceritakan permasalahan yang dia hadapi. Psikiater tersebut memberikan motivasi, pemahaman, dan banyak menceritakan kisah-kisah positif yang bisa membantu Riani agar kesehatan mentalnya kembali. Dan psikiater ini juga memberikan obat yang bisa mengatasi gangguan mental yang terjadi pada Riani. Suatu pagi ketika Riani tiba di kelas, Rambu dan teman-temannya membuli Riani lagi. Pagi gendut. Alah, so cuek kayak keren aja. Sudah diri dong. Udah gendut. Jalan kuma lagi. Cukup ya. Saya sudah muak dengan semua perlakuan kalian kepada saya. Saya selama ini sudah tahan sabar dari dulu. Berani ngelawan ya dia sekarang. Palingan kita tadi nangis. Nangis. Untuk aku menangis hal yang tidak penting. Saya akan melaporkan semua perbuatan kalian ke dosen. Lalu, Riani berjalan keluar dan dia menemui salah satu dosen bagian kemahasiswaan. Dan dia menceritakan apa yang terjadi. Dosen tersebut sangat kaget dan baru tahu bahwa di kampus ini masih terjadi kasus bullying. Lalu, dia meminta untuk memanggil Rambu dan teman-temannya menghadapnya. Rambu dan teman-temannya sangat takut. Ternyata, dosen tersebut memutuskan untuk men-skors Rambu dan teman-temannya selama 2 minggu agar mereka jera dan tidak berani membuli lagi di kampus.